Ada Brand, BRPT, TPIA, CDIA, Cuan, PTRO. Itu saham-saham yang berpeluang naik nih di Desember karena dia sambung low. Meskipun ya ada aja mungkin yang 1-2 turun, tapi yang lain tetap akan dipakai untuk membantu raihan kinerja IHSG di akhir tahun. Okay, let's go. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Reza Investor dan hari ini kita akan membahas soal windows dressing. Jadi fenomena yang mungkin tiap tahun datang ya. Mungkin karena tidak setiap tahun datang. Namanya windows dressing. Menurut definisi awam kan Desember selalu hijau. Cuman windows dressing kadang salah dipahami juga. Kadang hijau itu tidak sekedar indeks saja sebenarnya. Kadang yang disebut hijau itu adalah saham-saham tertentu yang memang dipegang oleh investor tertentu. Jadi namanya windows dressing itu sebenarnya bukan indeksnya, tetapi pada saham-saham yang dipegang oleh investor. Terutama investor reksadana, asuransi atau dana pensiun, ya investor institusi di mana dia memang butuh kinerja itu untuk dipakai sebagai portofolio dia ketika dia menghadapi klien. Begitu ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi investor manapun untuk melakukan dalam tanda kutip windows dressing di bulan Desember ya. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban. Cuman kebiasaan dari sejumlah investor itu, terutama investor institusi, adalah dia mencoba untuk mencetak kinerja terbaiknya di akhir tahun agar data kinerja itu dipakai untuk bisa dijual ke klien atau calon klien bahwa mereka punya reputasi baik yang ditunjukkan salah satunya dengan hasil kinerja di investasi saham dengan capaian yang terbaik. Nah, biasanya kan laporan itu dibuat tahunan, makanya ketika akhir tahun dia posisinya jauh lebih baik daripada awal tahun atau tahun lalu, itu artinya produk investasi itu atau reksadana itu mencatat kinerja positif atau bagus dan bisa dijual ke investor. Fenomena dinaikannya saham-saham blue chip di akhir tahun, ini biasanya disebut windows dressing. Dan kenapa kok blue chip? Karena biasanya blue chip itu punya porsi besar di portofolio manajer investasi, baik itu untuk reksadana, asuransi, maupun dana pensiun. Windows dressing biasanya terjadi di akhir tahun untuk mempercantik kinerja mereka pada bulan Desember ya, di tutup tahun seperti itu. Kenapa kok windows dressing terjadi di akhir tahun? Karena biasanya itu akan dipakai untuk menunjukkan benchmark kinerja mereka ya. Karena kan laporannya tahunan nih. Kalau ke klien misalnya di akhir tahun kinerjanya negatif, dia mau jual produk investasinya tentu saja jadi hal yang kurang bagus buat calon investor kayak gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa investasinya itu berhasil, dia harus mencatat kinerja yang positif atau bagus atau meningkat, misalnya mengalahkan kinerja indeks misalnya, atau ya misalnya dalam setahun dia bisa menghasilkan return misalnya 20% atau bahkan 30% atau 10%. Nah itu di mata investor tentu saja akan menarik. Si manajer investasi ini punya skill bagus untuk mengelola portofolio, ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga saham di 1 tahun dia bekerja seperti itu. Di luar itu, tentu saja si manajer investasi atau si pengelola dananya ini juga akan mendapatkan istilahnya bonus ketika kinerjanya bagus ya. Kinerja bagus, dia akan mendapatkan bonus tambahan selain fee biasa yang dia dapat dari mengelola dana di pasar saham tersebut. Jadi manajer investasi juga mengincar bonus tambahan dari hasil kinerja yang positif. Karena kalau kinerjanya positif, ya dia akan dapat tambahan bonus. Di sini saya menunjukkan ya, indeks harga saham gabungan di beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang memang cenderung positif di bulan Desember. Terutama misalnya dari tahun-tahun 2000 ya, tahun 2000 ke sini, itu kinerjanya positif. Memang di tahun 2000 mereka IHSG itu negatif 1 kali dan kemudian cenderung positif hijau hingga tahun 2020 atau ketika pandemi itu masih hijau. Cuman memang kalau kita melihat kondisi indeks dari tahun 2020 ke tahun lalu 2024 memang ada perubahan ya, ada perubahan pola di periode-periode Desember. Nah, perubahan pola ini juga penting untuk kita baca untuk nanti menentukan apakah prediksi kita di bulan Desember itu terjadi windows dressing atau tidak di IHSG atau Bursa Efek Indonesia seperti itu. Karena kalau melihat datanya ya, kalau kita melihat data tahun 2020 ke 2025 itu ada periode di mana kita ngelihat indeksnya itu negatif itu 2 kali di tahun 2022 dan di tahun 2024 itu negatif ya. Meskipun di 2024 negatifnya itu tidak besar, dia cuma minus 0,48%. Tapi di tahun 2022 itu minusnya 3,26%.
Sementara di tahun 2021 itu naik 0,75% dan di 2023 itu naik 2,71%. Nah, ini berarti di 5 tahun terakhir memang atau 4 tahun terakhir itu ada perubahan yang relatif berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal seperti itu juga perlu kita pahami juga ya, kenapa kok bursa kemudian berubah. Tapi juga kita perlu ingat bahwa yang dimaksud dengan Windows dressing itu sebenarnya permainannya di portofolio yang dipegang oleh reksadana, dana pensiun maupun asuransi. Artinya dia sebenarnya tidak menggambarkan seluruh seluruh saham di bursa seperti itu. Reksadana misalnya punya kepentingan terhadap portofolio dia ya. Dia tidak punya kepentingan untuk menaikkan indeks, dia cuma punya kepentingan untuk mengelola dana investasi dia di saham agar berkinerja positif atau bagus di akhir tahun seperti itu. Nah, itu artinya meskipun indeksnya turun, bisa saja itu juga termasuk window dressing bagi si manajer investasi kalau kinerjanya jauh lebih baik daripada misalnya akhir tahun lalu ke tahun ini kayak gitu atas portofolio yang dipegang ya. Jadi dia tidak punya kepentingan terhadap IHSG, tapi dia punya kepentingan terhadap portofolio yang dipegang. Nah, inilah yang membuat kita perlu memperhatikan saham-saham apa saja yang banyak dipegang oleh reksadana, dana pensiun, maupun asuransi jika kita ingin ikuti gelombang windows dressing di bursa efek seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah saham itu dipegang oleh reksadana? Sebenarnya reksadana itu terbuka ya, istilahnya datanya itu ada. Per bulan dia bikin laporan. Misalnya kita bisa ngecek di beberapa akun ya, berapa platform penjual reksadana seperti Bibit atau Bareksa atau mungkin ya di tempat lain kayak Indo Premier itu kan juga jualan IJF Sekuritas pun jualan reksadana. Nah, di sana bisa dicek juga bank-bank juga jualan reksadana, tapi biasanya lebih porsinya terbatas. Kalau agen penjual reksadana, biasanya reksadana yang bisa kita cek jauh lebih banyak. Misalnya kita cek Bibit saja. Kita coba membuka untuk cek Bibit ya. Bibit nggak harus daftar ya untuk bisa mengecek reksadananya. Kita coba cek Bibit ya. Nah, ini kita buka aplikasi di Bibit di versi website. Dan di sini ini ada, kalau di atas itu ada investasi ya, kita cek reksadana. Nah, kita coba cek reksadana yang pegang saham berarti ada dua, reksadana campuran maupun reksadana saham. Nah, sebagai contoh kita cari yang AUM-nya gede aja. Kita urutkan dari aset yang dipegang sama reksadana terbesar. Nah, ini ada yang 3,24 T dipegang sama Sukor ya. Nama reksadananya Sukor Invest Equity Fund Kelas A. Ini di tanggal ini, tanggal 10, berarti ini kemarin ya, kinerja kemarin tanggal 9, satu hari dia naik 0,3%, satu bulan dia naik 11%, 3 bulan naik 18%, year to date-nya 20%. Nah, ini sebenarnya kalau ngelihat year to date, oh dia berarti sudah tutup tahun mesti kinerjanya bagus ya, karena kurang berapa hari lagi, ya pastinya oke lah. Nah, kita cek si Sukor Invest ini. Di sini biasanya ada, kita nggak perlu download, biasanya ada PDF, ada namanya Fun Fact Sheet. Di sini ada ya, kita juga bisa download kinerja ada per saham, ada penjelasannya lain-lain. Nah, di bagian bawah di sini kita cek alokasi efek terbesarnya. Nah, ini berarti ini saham 10 saham ini berarti dipegang sama si reksadana ini ya. Ada ASI, Astra, BMRI, BBNI, BBRI, BRIS, BBTN, INKP, JSMR, PGAS, SMGR. Nah, kita bisa ngecek nih, oh ternyata ini pegang reksadana. Tapi kan sebenarnya di reksadana itu banyak sekali ya. Dan 3 triliun mungkin masih kecil dibandingkan reksadana secara keseluruhan, terutama di reksadana saham. Termasuk masih kecil, karena kalau kita gabungkan dengan beberapa reksadana dari berbagai macam manajer investasi, di situ akan ada banyak sekali portofolio atau aset yang dipegang yang nilainya mungkin sampai, kalau nggak salah mungkin puluhan triliun ya, puluhan T. Nanti kita tampilkan datanya. Nah, ini data untuk reksadana. Nah, aset yang pegang saham itu ada di reksadana saham maupun reksadana campuran. Tapi di porsi untuk reksadana campuran biasanya untuk sahamnya relatif biasanya kurang dari 50%. Sisanya mungkin dia dicampur dengan obligasi maupun di deposito seperti itu. Nah, ini kalau reksadana Sukor Invest Equity Fund ini memegang ASI. Nah, tapi kalau presentasinya kita bisa cek di Fund Fact Sheet ya, biasanya ada, kita coba download. Nah, ini Oktober 2025. Nanti kita bisa bandingkan dengan di akhir tahun lalu. Kinerjanya seperti apa.
Nah, ini coba kita cek dulu ya. Oke, ini sudah keluar PDF-nya. Di sini kita cek alokasi efek terbesarnya ya. Ini kelihatan nih, Astra dia pegang 4,8%. Artinya dari 3 triliun itu 4,8-nya adalah saham ASI. Dia pegang Bank Mandiri 9,35%. Jadi dihitung aja. Misalnya dari 3 triliun dikalikan 9,35%. Jadi ya kira-kira pegang Bank Mandiri, saham Bank Mandiri sebesar itu. Yang terbesar dia Bank Mandiri, BMRI, BBRI, BTN. Itu 3 bank BUMN, bank dana, di bawah Danantara ya. Itu 9, 9 sama 8%. Besar porsinya. Yang lain TBK juga. Ini maksudnya bukan TBK apa? Perusahaan plat merah, emiten plat merah. PGAS, Pegas ya. Pegas dia pegang sampai 7,40%. Nah, itu kita bisa cek. Jadi kita bisa telusuri satu-satu. Misalnya reksadana lain yang kita mau cek, misalnya apa ya? Yang kedua, misalnya ini Schroeder Dana Prestasi, AUM-nya 3,14 triliun. Kita cek ya. Kita mungkin tidak perlu ngecek semuanya, tapi misalnya 10 reksadana atau berapa yang AUM-nya atau aset under manajemennya gede-gede seperti itu. Jadi itu kayak untuk mewakili kira-kira reksadana-reksadana di Indonesia itu pegang apa rata-ratanya. Nah, ini sama. Di Schroeder ini pegang Astra, BCA, Bank Mandiri, BRI, ICBP, Kalbe, Mayora. Ini per November ya, per akhir November 2025. Mayora, Mika, Mitra Keluarga, Telkom, Triputra. Nah, seperti itu. Kalau mau lihat persentasenya, teman-teman cek di ini ya, fun fact sheet-nya. Kita bisa cek, kita download dulu. Nanti juga bisa diperbandingkan, misalnya dicek awal tahun di Januari tahun ini apakah sama atau tidak kayak gitu. Kita coba cek Januari atau kita mungkin yang Desember tahun lalu lah, Desember tahun lalu ya. Desember tahun lalu berarti di sini. Nah, kemudian kita buka, nanti kita bandingkan ya. Schroeder yang di November dan ini yang Desember. Oke, ini Schroeder ya, sudah kelihatan ini. Nah, ini bulan apa ini? Kita mulai dari yang 28 November 2025, jadi akhir bulan lalu. Karena untuk bulan ini belum ada ya datanya, nanti baru bulan depan keluar. Ini kelihatan nih datanya. Dia pegang ASI 6,89%. Jadi dari 3 triliun tadi, 6%-nya atau hampir 7%-nya adalah ASI, 7%-nya BCA, 4%-nya Bank Mandiri, 4%-nya lagi BRI, kemudian ada ICBP, ada KLBF, ada Mayora, ada Mika, kemudian ada Telkom, ada Triputra. Triputra ini ya, Triputra Agro itu apa? TAPG ya. Ada TAPG juga 4,42%. Kita cek di akhir tahun lalu, saham-saham yang dipegang itu mirip ya, masih ASI, BCA. Kalau secara persentase, ASI sepertinya ini ya perbedaannya. Jadi ASI di kepemilikan portofolio terbesar untuk Desember tahun lalu kita cek di sini dan bandingkan dengan kepemilikan untuk periode November tahun ini. Jadi kelihatan perbedaannya. Mungkin nanti bisa dicek mana yang ditambah, mana yang dia Lego dijual kayak gitu. Untuk ASI dia hampir sama ya, 5 dibandingkan 6. Berarti dia ada nambah ASI, tapi mungkin kayaknya dia mengurangi exposure di BCA, dan itu bisa dibandingkan mana yang dikurangin, mana yang ditambahin. Kayak gitu, kira-kira mirip lah, mirip. Cuman kayak TAPG itu udah keluar dari sini, dia justru kayak nambah. Nah ini Goto dia tambah, sebelumnya tidak ada di tahun lalu, akhir tahun lalu tuh nggak ada. Jasa Marga juga dia masuk tahun ini, mungkin tahun lalu ada, cuman porsinya kecil jadi tidak masuk di 10 portofolio terbesarnya dia kayak gitu. KLBF masih, Telkom masih, BRI, Mandiri, BCA juga masih ASI. Nah, ini sekedar contoh saja bagaimana mereka satu reksadana itu mengelola portofolionya, dan kita bisa ngetrace terbesar itu saham apa dan apa, dan itu akan nanti kalau benar ya, karena kan sebenarnya yang dilihat itu kan kinerja dia.
kinerja si bukan kinerja keseluruhan. Jadi mungkin saja ada saham yang memang turun, tapi ada porsi saham yang naik. Yang dia bikin laporan adalah secara keseluruhan sebenarnya, keseluruhan pengelolaan portofolio. Jadi ya wajar-wajar aja. Jadi pengelolaannya sebenarnya wajar. Tidak semua saham yang dia pegang otomatis kemudian harus naik. Tidak. Jadi misalnya yang portofolio yang berpengaruh, saham yang secara secara porsi itu besar dan berpengaruh, itu kemungkinan yang akan dia dorong untuk naik agar kinerjanya secara keseluruhan positif di akhir tahun seperti itu. Jadi nggak semuanya harus harus naik ya, saham yang dipegang si reksadana ini nggak semuanya harus naik. Yang penting bahwa kinerja dia positif di akhir tahun untuk membuat ya istilahnya untuk menarik perhatian investor lah agar misalnya ikut reksadana ini. Jadi ketika dia di awal tahun misalnya punya duit 100 juta ditanam di saham ini, dia bisa mengkalkulasi lah perkiraannya kalau dengan kinerja tahun lalu setahun dia menghasilkan, misalnya kalau Sukor Invest ini setahun dia menghasilkan 15%. 15% ya dia ya otomatis si investor bisa berkalkulasi bahwa dana 100 juta bisa menghasilkan imbal hasil return 15 juta kayak gitu. Jadi dia bisa berpikir, oh dibandingkan dia harus memainkan sendiri di pasar saham 100 juta, mending dia invest di Sukor Invest misalnya di awal tahun 100 juta dan di akhir tahun dia bisa dapat kenaikan return sebanyak 15 juta seperti itu. Misalnya kalau dia memang tidak, biasanya investor yang tidak punya waktu untuk bermain di saham juga akan mengkalkulasi. Dan itu akan diperbandingkan. Reksadana A, reksadana B, dan sebagainya akan diperhitungkan kinerjanya seperti apa, konsistensi kinerjanya seperti apa, gitu. Jadi si investor itu juga akan berhitung. Dibandingkan indeks misalnya seperti apa. Makanya kenapa kok kinerja akhir tahun itu bagi si reksadana itu penting, itu karena memang akan jadi perhitungan buat investor. Investor yang rasional ya. Investor yang tahu angka-angka, misalnya mengkalkulasikan dan sebagainya, dia bisa menghitung. Jadi dia akan memproyeksi peluang dia untuk dapat keuntungan dan peluang resiko dia seperti apa, dia akan diperhitungkan untuk ketika membeli reksadana. Jadi tidak sekedar langsung beli, langsung misalnya ya banyak pertimbangan lah investor untuk membeli sebuah reksadana, itu banyak pertimbangan. Tapi kalau investornya kecil-kecil, misalnya cuma investasi 100.000 atau 1 juta, mungkin tidak terlalu melihat mengkalkulasi, tapi biasanya tetap saja kita menghitung kan. Anggaplah kalian menghitung nih, mau beli reksadana misalnya di Bibit nih 1 juta, pasti yang dilihat kan kinerjanya dulu. Oh, si reksadana ini kinerjanya segini, si ini segini. Oh, kalau ini kayaknya bagus nih, dia hasilnya returnnya bagus, oke saya beli yang itu ya gitu. Tentu saja itu jadi sugesti ya bagi si investor untuk berekspektasi bahwa kinerja si reksadana ini pasti akan naik di akhir tahun. Jadi dia taruh dana di situ, dia percaya si manajer investasi ini bisa memainkan portofolionya dengan baik gitu. Itulah alasan kenapa kok kinerja 1 tahun itu jadi pertimbangan penting buat, ya bukan hanya setahun sih kalau menurut saya ya. Ya selama periode bertahun-tahun lah, selama mungkin kan reksadana itu bisa sangat lama ya kinerjanya. Dan misalnya ada yang 25 tahun, 30 tahun dihitung. Tapi rata-rata sih ngelihatnya paling sampai 10 tahun lah. 10 tahun dilihat seberapa gitu. Minimal 1 tahun. Kan biasanya investor juga berhitung, misalnya kan dia bisa narik dana setahun misalnya, karena kebutuhan misalnya. Di reksadana kan fleksibel ya, bukan kayak deposito atau jadi dia kapanpun mau narik bisa, misalnya dia perhitungannya setahun dia bisa tarik dan bisa untung gitu di reksadana saham gitu atau reksadana campuran. Itulah kenapa kok kita perlu memperhatikan portofolio si reksadana ketika kita sedang membuat kalkulasi untuk window dressing. Jadi mungkin saham-saham itulah yang kita mungkin bisa bikin list saham-saham itu yang mau kita beli lah dengan ekspektasi dia menghasilkan kinerja yang positif di akhir tahun. Cuman memang kalau ngelihat kinerja beberapa tahun terakhir memang ada perubahan yang itu yang perlu diperhatikan. Karena ya banyak juga reksadana, terutama MI asing ya. MI asing itu kan keluar dari Indonesia itu udah beberapa ya. Kita nanti bisa cek di berita. Ada beberapa MI bahkan yang besar itu keluar dari Indonesia. Artinya si MI besar ini kemungkinan ya sudah tidak lagi terlalu berekspektasi terhadap kinerja ininya ya. Kinerja saham di Indonesia karena dia sudah tidak memainkan di Indonesia. Tapi masih ada sih manajer investasi lain yang masih bermain, terutama ya manajer domain lokal juga masih main lah tentunya. Tapi kalau kita ngelihat data OJK dengan reksadana sahamnya dan sebagainya, memang kayaknya ada tren penurunan ya. Kita nanti cek datanya bagaimana kinerja dari tahun ke tahun si reksadana saham maupun campuran yang memainkan aset atau portofolionya dari produk saham seperti itu, dan terus turun.
Cuman kalau kita ngelihat tren setahun terakhir lah, atau setelah pandemi, itu ada beberapa saham yang kayaknya masih menarik, terutama untuk kita bisa ekspektasi di akhir tahun naik seperti itu. Karena kenapa? Itu terkait juga terkait ya dengan kinerja IHSG ya. Karena kan kemarin Menteri Purbaya misalnya menargetkan indeks itu naik ke 9.000. Ya sebenarnya kan kalau sama saham itu naik, semua naik, sebenarnya semuanya untung kan, baik pemerintah untung, si bandar atau market maker juga untung, investor yang lain juga untung, semua untung. Ketika market naik, mereka harusnya untung semua. Nah, target indeks atau kinerja IHSG itu bagi pemerintah penting karena itu juga sama kayak MI, pemerintah juga menjadikan kinerja IHSG sebagai pencitraan keluar, misalnya ke investor asing, dijual misalnya, oh ini ditunjukkan ke investor global, ini pasar saham Indonesia, pasar saham yang berkembang, artinya misalnya itu juga bisa ditarik bahwa investasi di Indonesia itu sudah maju loh, investornya sudah banyak, orang yang paham investasi sudah. Misalnya datanya ada, misalnya di data ke SEIan ada jumlah investor di Indonesia berapa, jumlah ini berapa. Kemudian juga kinerjanya juga bagus. Misalnya IHSG sudah naik year to date berapa, misalnya 20% atau 30%, atau menjadi yang terbaik di Asia, terbaik di dunia. Nah, itu kan bisa dijual keluar ke investor gitu, investor global yang mau menanamkan modal di Indonesia. Oh, ini iklim investasi di Indonesia itu bagus, salah satunya digambarkan dengan kinerja IHSG. Nah, untuk menopang itu kan sebenarnya pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung pasar. Nah, untuk bisa membantu kinerja IHSG naik, ya mungkin caranya mungkin ya pakai dana antara mungkin bisa, tapi mungkin kurang kuat. Atau BUMN, atau ada sekuritas atau MI plat merah kayak gitu bisa, tapi kan dananya mungkin tidak tidak besar ya. Nah, ada lagi namanya saham konglo. Saham konglo mungkin si konglo juga bisa ikut membantu pemerintah. Karena kan biasanya ya pemerintah dan konglo itu kan saling saling berhubungan ya. Kita sudah tahu sendiri lah di Indonesia seperti apa Konglo Konglo itu mendukung pemerintah dan pemerintah juga berharap pada Konglo gitu. Ketika pemerintah misalnya menargetkan IHSG naik sekian, dia dibantu sama si Konglo. Oke, si Konglo siap, kami akan bantu untuk menaikkan harga saham perusahaan kami dan sebagainya kayak gitu kan. Bisa saja terjadi. Makanya saham-saham Konglo punya peluang besar untuk tahun ini dipakai sebagai kendaraan untuk menaikkan IHSG meskipun bukan tidak perlu semua saham konglo ya, saham-saham konglo yang berpengaruh saja terhadap IHSG, yang pengaruhnya cukup besar, yaitu bisa dipakai untuk menaikkan kayak gitu. Jadi saham-saham konglo itu berpeluang juga selain saham tadi yang kita bisa cek ASI, BCA, Bank Mandiri, ICBP, KLPF kayak gitu-gitu saham-saham itu kan dipegang reksadana ya, itu berpeluang naik di Desember. Tapi selain itu juga ada saham konglo yang ya kita tahu sendiri saham konglo kalau kita cek ya beberapa saham konglo yang mungkin punya peluang lah untuk naik kayak gitu. Ada banyak saham konglo di Indonesia ya. Konglonya kan banyak ya. Konglo yang kayaknya hampir semua konglo juga dekat ke pemerintah ya atau istilahnya saling membantu. Itu sudah terjadi lama. Orang kaya misalnya salah satunya dari Barito Group, Pak PP ya. Dia ada 6 saham di bursa. Ada Brand, BRPT, TPIA, CDIA, Cuan, PTRO. Itu saham-saham yang berpeluang naik nih di Desember karena dia saham konglo. Meskipun ya ada aja mungkin yang satu dua diturun, tapi yang lain tetap akan dipakai untuk membantu raihan kinerja IHSG di akhir tahun. Kalau grupnya Salim, ada DCII, ada IMAS, ada IMJS, ada SIMB, ada LSIP, ada Bina. Tapi Bina ini mungkin tidak terlalu aktif ya di market. Ada Dinet juga. Dinet itu di Indomaret, cuman kayaknya kalau di market dikurang, fluktuasinya kurang. Jadi agak kurang, tapi kalau INDF dan ICBP itu bisa di maintain. Cuman kalau INDF sama ICBP ini kalau kita ngelihat porsi kepemilikan asingnya itu gede. Jadi agak sulit juga di dua saham ini untuk bisa naik INDF sama ICBP. Apalagi ICBP kan kemarin baru keluar dari MSCI ya. Jadi di dua saham itu kurang. Tapi kalau kayak DCI, IMAS, IMCS, SIMP, LSIP itu masih punya peluang untuk naik di bulan Desember. Saham konglo lain ada sahamnya Sinarmas. Itu ada DSSA. Itu bisa juga dilihat ya DSSA kinerjanya seperti apa year to date. Ini grafiknya. Ada INKP, ada TKIM, ada SMMA, ada BSIM, dan ada SMAR. Tapi biasanya ya saham-saham yang coba dicek kekuatannya dia dalam mempengaruhi bursa. Sama mana saja. Kayaknya sih DSSA, INKP gitu mungkin masih bagus. Ada juga dari Aguan, itu ada PANI, ada CBDK,
ada ECII, ada PDPP, ada JIHD. Dari grupnya Saratoga itu ada SRTG, TBIG, MDKA, MBMA, AGII, sama NRCA. Itu juga bisa dicek kinerjanya seperti apa dan punya peluang seperti apa. Grupnya MTEK itu ada EMTK, ada SCMA, ada BUKA, ada SAME. Kemudian di grupnya Bakri itu ada Bumi, ada BRMS, ada ENRJ, ada Dewa. Ada saham-saham lain tapi yang kurang aktif ya, kayak FIFA, UNSP, MDIA, FKTR itu, tapi itu kayaknya tidak terlalu aktif. Yang sekarang aktif kan Bumi, BRMS, Energi, sama Dewa kan, itu aktif. Dan itu bisa dicek di kinerjanya sekarang. Bagus kan? Lumayan. Kemudian ada Hapsoro Group. Ini Hapsoro, ada Raja, ada Ratu, Bufa, PSKT, ada Mina sama sini. Ini juga menarik. Ada Haji Isam itu JARR, ada PGUN, ada TB. Kemudian dari grupnya MNC ada BMTR, ada MNCN, ada MSCN, ada KPIG. Dan dari grupnya, oh itu sudah, sebenarnya BUMN, tapi kayaknya BUMN itu sekarang mungkin ya kurang greget ya. Meskipun ada Danantara kan juga mungkin kinerja dia juga harus dilaporkan ya, kinerja akhir tahunnya. Cuman Danantara ya paling itu, BUMN itu seperti apa. Tapi yang BUMN yang ada di bawah Danantara ya. Nah itu saham-saham yang mungkin berpeluang ya, saham-saham konglo yang berpeluang naik di akhir tahun, karena dia akan mencoba untuk membantu pemerintah gitu. Selain membantu pemerintah juga membantu bandarnya sendiri ya, tentu saja, karena kalau harga naik mereka happy ya, semua happy kayak gitu. Baru ketika turun ya mungkin investor retail yang harus cut loss dan sebagainya yang sedih gitu. Tapi itu wajar, di bursa itu bandar atau market maker juga sama investor retail itu sama-sama membutuhkan. Meskipun seringkali retailnya lebih sering jadi korban kayak gitu kan ya. Yang retail yang dapat untung ya biasanya yang cerdas-cerdas lah, yang lebih memperhatikan data-data dan sebagainya. Nah itu teman-teman, Windows dressing di tahun ini apakah akan terjadi atau tidak? Kalau menurut saya sih masih akan terjadi ya, tapi memang kita tidak berekspektasi besar ke IHSG-nya, mungkin tidak terlalu ya. Meskipun IHSG sendiri ditarget sama pemerintah ke 9.000. Oh enggak, gini, kalau menurut saya Windows dressing akan tetap terjadi ya. Meskipun ya tidak ke semua saham blue chip, tapi justru banyak sekarang bergeser ke saham-saham konglo seperti itu, karena itu kan akan dipakai untuk membantu kinerja indeks komposit di akhir tahun seperti itu. Jadi itu teman-teman, Windows dressing adalah fenomena tahunan yang kemungkinan masih akan terjadi, karena bagaimanapun kinerja reksadana atau dana pensiun, asuransi yang main di saham biasanya dirangkum dalam periode tahunan, dan kita juga kalau beli reksadana pasti melihat kinerja 1 tahun seperti apa gitu. Dan itu masih akan dipakai untuk itu masih akan dipakai sebagai jualan ke calon investor atau investornya lah, misalnya buat laporannya begitu. Demikian dari saya untuk soal Windows dressing tahun 2025, dan ini sudah tanggal 10 ya, tinggal mungkin tanggal 20 hari lagi sebelum market tutup ya, nggak sampai lah 20 hari karena ada libur ya, ada libur akhir tahun, ada libur Natal dan sebagainya. Tapi mungkin masih ada kesempatan kita untuk cuan lebih banyak di pasar saham. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.